Halo anak-anak, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Anak-anak, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Udah siap? Harus siap. Tidak ada anak-anak lagi yang masih sambil nonton TV atau sambil tidur-tiduran atau mungkin sambil makan. Harus sudah siap ya? Ajak mama papa atau adik kakaknya yang ada di sebelahnya untuk bernyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Ayo kita nyanyi lagu halo halo hello hello hola hola apa kabarmu. Ayo Pak Yos. Halo halo hello hello hola hola apa kabarmu. Cucu cucu. Halo halo hello hello hola hola apa kabarmu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Janganlah bersedih, janganlah bersusah sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello hola hola apa kabarmu. Cucu cucu cu. Halo halo hello hello hola hola apa kabarmu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Janganlah bersedih, janganlah bersusah sebab Yesus besertamu. Oke, anak-anak, sekarang kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Anak-anak, sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kasih sayang-Mu, untuk pertolongan-Mu yang selalu ada buat kami, untuk pemeliharaan-Mu juga Tuhan, untuk kekuatan dan kesehatan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini.
Saat ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik lewat ibadah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya bisa mengikuti ibadah ini dan memberi yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita mau memuji Tuhan dulu dengan lagu Setinggi-tingginya Langit ya. Anak-anak boleh sambil buat gerakannya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, anak-anak, kasih Yesus itu sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang, dan kasih Yesus itu sama besarnya. Hari ini kita mau lihat dulu kasih Yesus itu pada zaman Bapak Nuh seperti apa sih? Oke, kita nyanyi dulu lagu ini, Nabi Nuh dan anak-anaknya yang masuk ke dalam bahtera. Ayo Pak Yos. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat, binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan turun lebatlah. 8 orang selamat. Saatnya kita akan mendengarkan firman. Kita angkat 1 pujian lagi. Ku mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak persiapkan hatinya ya. Ku mau mendengarkan firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap
firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Firman Tuhannya akan disampaikan oleh Ibu Siti. Terima kasih Ibu Herlina. Halo anak-anak, masih semangat kan? Ya, sekarang kita mau baca firman Tuhan. Ibu yakin Alkitabnya sudah siap? Ya? Oke, sekarang sebelum membaca firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan Yesus yang baik, berkati ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Bila sebentar kami mau belajar firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan yang mengurapi kami semua. Tuhan juga tolong supaya Ibu Siti dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya pagi ini kami boleh beribadah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini kita mau belajar menurut firman Tuhan dari Kejadian pasal 7 ayat pertama sampai Kejadian pasal 8 sampai ayatnya yang ke-22. Tapi kita tidak akan membaca semuanya ya. Oke, anak-anak, hari ini temanya yaitu Tuhan menghukum. Wah, kalau kita mendengar kata menghukum, tentunya ada akibatnya dong ya. Kenapa Tuhan menghukum? Ibu Siti akan menceritakan dari firman ini ya. Nah, anak-anak, Tuhan pernah menghukum manusia loh, makhluk hidup. Saat itu Tuhan menghukum dengan air bah. Apa itu air bah, Bu Siti? Air bah itu yaitu air yang menggenangi semua permukaan bumi, sehingga tidak terlihat satupun tumbuh-tumbuhan. Semuanya tergenangi oleh air, dipenuhi oleh air. Nah, bagaimana? Kenapa itu terjadi? Saat itu, pada zaman Nabi Nuh, semua orang berbuat dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka suka melakukan perbuatan yang jahat, sehingga Tuhan sedih. Tuhan kecewa. Lalu Tuhan menghukum mereka dengan air bah. Sebelum air bah itu datang, Tuhan melihat salah satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Nuh beserta dengan istri, 3 orang anaknya, dan juga 3 orang menantunya. Bapak Nuh saat itu hidup taat kepada Tuhan. Bapak Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Nuh tidak melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Bapak Nuh juga sayang kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saat itu Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh supaya Bapak Nuh membuat sebuah bahtera yang sangat besar sekali. Nah, pasti ada tujuannya dong kenapa Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Anak-anak, hebatnya lagi, bahtera itu dibuatnya tidak di depan rumahnya loh,
tetapi di atas bukit. Kebayang ya, bukit itu berarti kan tinggi, ya kan? Kalau rumah pastinya datar, ya kan? Nah, ini di sebuah bukit. Kebayang dong di saat bawa kayunya, di saat mengumpulkan peralatannya. Sangat jauh ya perjalanannya, sangat tinggi. Nah, saat itu Bapak Nuh mendengarkan apa yang diberitakan oleh Tuhan. Bapak Nuh tidak malas-malasan, bahkan dia tidak membantah. Ah Tuhan untuk apa? Ah Tuhan capek. Enggak loh, Bapak Nuh dengan tekun, dengan setia, dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, setelah Bapak Nuh selesai membuat bahtera, lalu Tuhan berfirman ke Bapak Nuh supaya memasukkan binatang-binatang yang ada di darat, binatang-binatang yang ada di udara, supaya dimasukkan ke dalam bahtera. Wow, anak-anak, kira-kira binatang itu yang ada di darat apa aja sih? Coba, siapa yang tahu binatang apa aja? Ayo. 1, binatang apa ya? Yang badannya besar. Apa ya? Oh, gajah. Betul. Ada gajah. Terus apa lagi ya? Raja hutan apa ya? Raja hutan biasanya yang disebut raja hutan apa ya? Oh, singa. Ya, ada singa, ada jerapah, ada kuda, ada ayam juga. Ya, itu binatang yang di darat. Terus binatang yang di udara apa ya? Yang terbang. Apa ya? Yang terbang itu apa ya? Kodok? Bukan, kodok mah di darat ya. Burung. Ya, yang terbangnya tinggi burung. Nah, kebayang nggak kalian? Bapak Nuh harus mencari, mengumpulkan semua binatang-binatang itu. Dari mulai gajah, ada yang merayap juga, ular, terus ada binatang yang terbang burung. Semua binatang itu berpasang-pasangan disuruh dimasukkan ke dalam bahtera. Anak-anak, saat itu Bapak Nuh tetap taat kepada Tuhan. Bapak Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan setelah semua binatang masuk ke dalam bahtera, lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu. Nah, sejak itu tiba-tiba Tuhan menurunkan hujan hari itu. Hujan itu tidak hanya 1 hari loh, tetapi itu turun selama 40 hari, 40 malam. Coba bayangin, kita sudah 1 hari aja kalau sudah deras, pasti dong banjir. Apalagi ini hujannya selama 40 hari, 40 malam. Wah, kebayang ya. Nah, anak-anak, saat itu di dalam bahtera itu hanya Bapak Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Dan juga beberapa jenis binatang. Nah, anak-anak, saat itu hujan terus datang. Tiba-tiba baterainya terangkat, terapung. Dan di bumi sudah tidak kelihatan tuh rumah-rumah, tidak kelihatan, semuanya penuh dengan air. Begitu pula dengan pohon-pohon yang tinggi. Pohon kan sangat tinggi, sama itu pun tidak kelihatan. Apalagi manusia yang tadinya berbuat dosa itu, semuanya tidak kelihatan, semuanya binasa. Karena Tuhan sudah menghukum orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dan yang selamat hanya 8 orang, yaitu keluarga Bapak Nuh dan binatang-binatangnya. Nah, anak-anak, apa yang kita pelajari pagi ini? Kita belajar dari ketaatan Bapak Nuh.
Bapak Nuh hidup taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita taat, kita mau dengar-dengaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya Tuhan sangat sayang kepada kita. Nah, apakah Tuhan menghukum hanya pada saat itu saja? Tidak. Tuhan tetap menghukum kita pada hari ini juga. Kalau kita tidak dengar-dengaran, kata Tuhan, kalau kita masih selalu berbuat dosa, tentu Tuhan akan menghukum kita. Meskipun hukumannya tidak seperti dulu ya, mendatangkan air bah, tidak. Tetapi hukumannya hari ini, misalnya kalian suka mencuri. Kalau suka mencuri biasanya lama-lama ketahuan, bukan? Lalu ditangkap di halaman polisi, betul? Terus apalagi kalau misalnya kalian suka berbohong, lama-lama kalian akan dijauhi oleh teman-teman kalian. Tidak dipercaya lagi sama teman-teman kalian, tidak diajak main lagi sama teman-teman. Ya, nah ayo kita hari ini belajar. Kalian anak-anak hebat, anak-anak pintar, Ibu Siti juga, kita mau belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Kalian di rumah harus taat juga loh kepada mama dan papa di rumah. Di saat orang tua kita memberi nasihat, kita mendengarkan. Di saat orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu yang baik, kita harus melakukannya. Tidak boleh menolak atau apalagi, nggak mau mama. Itu tidak lagi ya, karena Ibu Siti percaya kalian semua adalah anak-anak pintar, anak-anak hebat, anak-anak yang taat kepada Tuhan. Itu firman Tuhan hari ini, dan ayat hafalannya pagi ini diambil dari Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-9. Yuk kita buka sama-sama. Mazmur pasal 37 ayat 9. Ibu Siti bacakan ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Itu ayat hafalan hari ini. Nah, anak-anak, Ibu Siti berharap anak-anak di rumah dan juga Ibu Siti, kita mau belajar dengan sungguh-sungguh untuk hidup taat, setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kami juga mau sayang kepada orang-orang di sekitar kami. Kami juga mau taat kepada kedua orang tua kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Anak-anak, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Tetap berikan yang terbaik, kita memberi persembahan sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dalam suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu
tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak, kita mau berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Nanti di akhirnya sama-sama kita bernyanyi Bapa terima kasih ya. Ya, sekarang lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih masih memberi kesempatan kepada kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Kiranya ibadah kami hari ini menyenangkan Tuhan. Kami juga berterima kasih karena kami diberi kesempatan untuk memberi sebagian dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Papa Mama yang menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika dalam ibadah ini kami belum memberikan yang terbaik untuk-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Anak-anak, ibadah kita selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, Tuhan memberkati. Usailah sekolah minggu, mari kita pulang. Salam, salam, Tuhan memberkati. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik ya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun sekolah minggu yang ke-71 pada tanggal 20 September 2020 jam 2 sampai jam setengah 4 sore. Dicatat ya tanggal dan waktunya. Untuk memeriahkan hari ulang tahun sekolah minggu ini, kita akan mengadakan berbagai perlombaan-perlombaan yang menarik. Ibu berharap kalian semua bisa ikut berpartisipasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang kita adakan. Perlombaannya yaitu yang ke-1, lomba menyanyi Happy Birthday. Lomba ini untuk semua kelas. Kalian boleh bernyanyi sendiri atau bersama keluarga kalian dengan mama, papa, adik atau kakak, atau juga dengan teman-teman kalian. Lagunya dengan tema Happy Birthday. Kalian bisa buat sendiri atau dengan lagu yang sudah ada. Perlombaan yang kedua adalah lomba membuat kartu ucapan selamat ulang tahun. Lomba ini juga untuk semua kelas. Kalian bisa membuat dengan sekreatif mungkin menuliskan ucapan selamat ulang tahun. Yang ketiga, lomba foto ibu dan anak dengan tema HUT Sekolah Minggu. Nah, lomba ini diikuti hanya untuk balita dan batita. Yang keempat, lomba Bible Quiz. Lomba Bible Quiz ini hanya untuk kelas kecil, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Dan lomba yang terakhir adalah lomba storytelling. Lomba ini diikuti oleh anak-anak kelas besar, yaitu dari kelas 4 sampai kelas 8. Nah, dari semua lomba itu, kalian boleh mengikuti lebih dari satu lomba sesuai dengan kategori yang sudah disebutkan tadi. Ada hadiah menarik loh untuk semua pemenangnya. Untuk keterangan lebih lanjut,
akan diberikan pengumuman lengkap di grup kelas masing-masing. Selamat mengikuti lomba untuk memeriahkan hari ulang tahun Sekolah Minggu yang ke-71. Sampai jumpa, dadah!